Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juan Peransa dengan NPM 2450 60142. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas UAS Public Speaking. Nah, sebelumnya di sebelah saya ada teman saya. Beliau ini salah satu karyawan di PT besar juga di Indonesia, yaitu PT Indomaretco atau yang sering kita sebut Indomart, yang kita tahu Indomart. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan nama masnya siapa, asal dari mana? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fauzi Ismail. Kebetulan saya berdomisili di Ciwidey juga. Sekarang saya jadi perkenalkan. Kalau sebelumnya saya meminta maaf dan izin kepada ibu dosen. Saya menggunakan jaket soalnya cuaca di Ciwidey emang lagi musim hujan juga, cuacanya dingin juga. Terus ini posisinya bikin video malam hari. Tuh, Mas boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Mas? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fauzi Ismail. Kebetulan saya berdomisili di Ciwidey juga, ya tepatnya di daerah Sukawening atau Sukarame, di kampung Pasireri. Pasireri aja. Baiklah, Pasireri. Ya, udah. Mas, langsung saja. Di sini saya ada ya mungkin beberapa pertanyaan buat Masnya. Apakah Masnya sekarang lagi ada waktu kosong? Kebetulan. Buat saya wawancara sebentar? Kebetulan lagi free juga. Boleh silahkan. Kita mulai ya. Mas, mau tanya, kalau boleh tahu keseharian Masnya di outlet ada apa aja sih gitu? Bagaimana aja sih keseharian di outlet ini? Kegiatan sehari ya, dari mulai masuk sampai pulang gitu. Nah, boleh diceritakan gitu, Mas? Boleh. Pertama saya masuk pagi, mungkin di sekitar jam 5:30 atau jam 7 lah ya. Kita mulai buka jam 7. Keseharian saya yang pertama ya mungkin sebagai posisi saya sebagai SCB, Store Crew Boy. Saya berfokus dalam kebersihan toko, kerapihan toko, display barang yang tidak terpajang atau item yang tidak terpenuhi. Kadang juga saya seringkali membantu kasir buat melayani para customer gitu. Ya, mau tanya juga, Mas. Apa aja sih kesulitan Masnya selama bekerja di outlet di cabang Ciwidey ini? Bisa diceritakan? Banyak, ya mungkin banyak kesulitan yang sering saya hadapi. Salah satunya ya mungkin target dari atasan, entah itu penjualan atau entah itu kebersihan prima toko dan lain sebagainya. Yang salah satunya ya menjadi beban bagi saya atau yang perlu saya hadapi, salah satunya yaitu target toko gitu. Oh iya, Mas, berarti si target itu bisa menjadikan sebuah tantangan dalam pekerjaan gitu ya, Mas. Nah, kalau boleh saya tahu, bagaimana Masnya menyikapi apabila ada customer mungkin yang kurang menerima dengan adanya fasilitas di sebuah outlet ini, Mas? Sejauh ini untuk yang pernah saya alami,
baik-baik saja mungkin dari customer ya gitu, tidak ada yang tidak menerima atau berbagai hal yang mungkin gak enak ke customernya atau gimana. Tapi yang pernah saya alami mungkin ada beberapa komplain dari segi harga di rak yang terpajang dengan hasil inputan yang ada di komputer gitu. Oh, nah si customer itu kalau boleh tahu komplainnya berarti dari misal dari rak, dari bandrol harga di rak dengan yang inputan di kasir berbeda gitu Mas. Nah bagaimana Mas menyikapi customer yang seperti itu gitu Mas? Boleh diceritakan? Ya betul, tadi harga dari yang dibanderol di rak sama yang di inputan berbeda gitu, sehingga menjadi ya ada yang komplain atau enggak. Ya salah satunya yang komplain tadi, cara saya menangani masalah tersebut ya mungkin saya meminta maaf ke customer atas kendala yang terjadi oleh customer gitu. Kedua ya saya mengecek, cross check lah ya, buat memastikan apakah emang benar itu kesalahan dari kami atau emang dari pihak customernya yang kurang teliti dari segi harga. Yaitu yang kedua, cross check terlebih dahulu. Kalau misalnya emang benar dari segi harga tidak sesuai dengan apa yang diinputan di komputer, bisa jadi lebih mahal gitu harganya, yaitu kesalahan dari kita. Mungkin kita tidak update secara berkala untuk harga tersebut, jadi itu salah satu emang kesalahan dari kita. Ketiga ya emang kalau misalnya itu kesalahan dari kita ya kita memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kita. Ya kita siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama customernya gitu. Kan yang ditahu oleh customernya harga lebih rendah dari apa yang diinput di komputer. Ya mungkin itu ya mungkin jadi salah satu tanggung jawab kita atas, ya mungkin salah satu tanggung jawab kita ya, jadi sebagai ya karyawan gitu ya, atas kelalaian kita juga. Jadi kita berikan harga sesuai apa yang ada di rak saja, buat sisanya ya kita yang tanggung gitu. Karena tadi atas kelalaian kita, kecuali kalau emang si raknya tidak sesuai dengan harga si produk, emang kita udah update secara berkala, tapi mungkin si customernya kurang teliti ya, itu bukan kesalahan dari kita. Jadi itu balik lagi ke customernya aja gitu. Ya baik. Selanjutnya ini Mas, saya sering kali melihat anak kecil yang ya bisa disebut berbelanja lah atau bertransaksi di outlet. Nah Mas, bisa diceritakan nggak, misal pernah ada anak kecil masih belum mengerti caranya bertransaksi di sini, terus juga misal masalah antri. Nah, Iya. kalau boleh tahu pernah terjadi atau tidak gitu Mas? Untuk sejauh ini di sini saya belum pernah mengalami hal serupa, tapi untuk di outlet sebelumnya, di outlet sebelum saya pindah ke sini, saya pernah mengalami hal yang serupa apa yang Mas barusan pertanyakan. Dulu saya pernah mengalami anak kecil, dia tidak tahu cara membayar di sini gitu ya, atau tidak tahu bertransaksi caranya gimana. Kita kasih tahu bagaimana dia bisa bertransaksi di sini dengan ya mungkin dengan baik, dengan bahasa yang bisa masuklah ke si anak tersebut, sehingga si anak tersebut bisa mengerti apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut gitu. Untuk masalah antri, yang namanya ngantri ya itu udah menjadi aturan negara atau aturan toko juga kan ya, dimana juga harus ngantri ya. Tidak memandang usia maupun orang tua atau anak atau dewasa, remaja, segala macam, semuanya mengantri. Nah, ya, semuanya harus mengantri gitu sesuai prosedur. Terus ada
anak yang tiba-tiba nyerobot antrian, ya kita kasih tahu dengan baik-baik, dengan nada yang bisa masuk ke si anak tersebut tanpa menegur dan menyinggung si anak tersebut gitu. Bagaimana dia bisa bertransaksi, bagaimana dia bisa berantri segala macam, sehingga si anak tersebut bisa mengikuti prosedur apa yang ada di perusahaan gitu. Ya, siap. Terima kasih Mas sebelumnya. Ya, kita lanjut lagi. Dikarenakan barusan memori HP-nya penuh. Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin pertanyaan barusan yang saya tanyakan kepada Masnya menjadi pertanyaan terakhir gitu. Saya tutup. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.